Itu tuduhan Yahudi. Nah, sekarang apakah Yesus mengiyakan tuduhan itu? Saya jangan potong. Mengiyakan, Bang. Saya bilang jangan. Di mana dia mengiyakan? Iya kan? Di mana? Itu Ayo. sampai 3 kali mereka mau. Itu yang itu sudah pernah terjadi Saya sebelumnya, minta, Bang. di mana Yesus mengiyakan bahwa dia menyetarakan dirinya dengan Allah Bapa? Di mana? Dia bilang dia dengan Bapa. Abang, tetapi dia juga disebut sebagai Allah. Nah, Bang, Nah. kita harus kembali kalau Abang bilang Kan Yesus Allah. mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Benar gak Yesus mengatakan begitu? Iya. Nah, Karena mereka itu memang harus ditakuti. Hakikatnya dia adalah Allah. hakikat itu Dia apa, datang. Bang? Bang, hakikat itu apa sih sebenarnya, Bang? Hakikat itu kalau dalam KBBI ya dibilang dasar atau intisari lah, apalah. Kenyataan yang sebenarnya atau Iya. al-haq. Seperti itulah. Ini hakikat Yesus. Hakikat mereka bertiga. Kenapa Yesus tidak mengatakan demikian? Dia malah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, memang dia datang bukan untuk kehendaknya sendiri, Bang. Berarti atas Dia kehendak datang dengan berarti kehendak dia mereka bertiga. berarti Anda ingin mengatakan aku datang atas kehendak kami bertiga. Iya. Oh, Kita Mazmur ditulis, Pak. Bukan Ya, wahyu dari Tuhan seperti buku yang seperti dibilang Oh. bahwa yang diturunkan pada dia bukan. Maaf. Jadi wahyu. Jadi Mazmur itu bukan wahyu. Mazmur adalah tulisan puji-pujian dari Daud kepada Allah. Itu bukan ilham yang dituliskan. Pujian, Pak. Paham, Pak? Bapak pahami pujian nggak? Saya tanya, itu bukan ilham. Pak, semua manusia dikasih ilham, Pak. Saya pun dikasih ilham, Pak. Loh, Apakah saya seorang nabi? dengarkan. Pak. Yang saya maksud bukan Anda nggak nulis kitab, Bung. Yang saya tahu Tuhannya Yesus ada, ngerti saya, Pak. Bang, saya paham. Tuhannya Yesus itu ada, paham saya. Yang saya tanya Tuhan Anda, bukan Tuhannya Yesus. Tuhan Anda menjadi manusia. Berhenti dia menjadi Tuhan pada saat itu. Nggak pernah berhenti menjadi manusia. Nggak pernah berhenti Pada menjadi saat Tuhan. dia menjadi manusia, Bang, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, Bang. Tidak Karena apa? mungkin Tuhan Karena berdoa pada kepada saat Tuhan. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhan tidak Anda mungkin, tiga, Bang. ada dua. Dan tidak mungkin, Bang, ya. Itu yang saya bilang tadi, Bang. Tuhan Anda ada berapa? Abangku, Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang menjadi manusia berdoa kepada Tuhan yang di surga ini, yang mana Tuhan Anda di situ? Yang di atas Manusia. surga atau yang manusia ini? Manusianya. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, menjadi manusia dia. Kalau Tuhan, apakah Tuhan menjadi manusia? Apakah Tuhan akan berhenti? Nah, Anda Hakikat sudah itu apa, Bang? Anda sudah mengatakan mereka, Anda sudah mengatakan berdua. Ayo, jujur terhadap diri Anda, Bung. Bang, Bung, Yohanes 10 ayat 30 ngomong kayak gitu memang. apa yang dikatakan di sana? Baca Yohanes 10 ayat 30. Apa yang dikatakan di sana? Dia bilang aku dan Bapa Bapa. adalah satu. Kalau adalah saya satu. mengatakan aku dan Anda adalah satu, apa gitu? Bisa. Berarti abang mau buat diri abang seperti Tuhan. Lah, sekarang Bapak bisa nggak disebut anak? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya mengatakan Yesus dan Bapak satu hakikat. Ayo. Apa sih yang Anda katakan Yesus dan Bapak satu Yesus hakikat? dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa, Bang? Pak, begini, Bang. Satu Begini, apa? Bang. Tadi saya sudah ceritakan tadi, ya. Toh. Iya, Eh, silakan. Tolong, maksudnya saya cerita dulu lah ya. Saya bicara dulu lah, Bang, ya. Ya, silakan. Kalau kita bicara ketuhanan dengan data kita manusia, Pak, Iya, tidak masuk. Tidak akan pernah masuk. maksudnya gimana ini? Kalau Bapak berbicara tentang begini, contoh nih, ya toh. Kok Allah mau turun sih? Kok Allah jadi manusia sih? Kok Allah harus mati sih? Ya kan? Ya. Itu logika manusia, Pak. Terus kata Yesus, Otoritas Allah, kalau kita bicara otoritas Allah, Allah sudah berkata kepada kita saat ini dalam Alkitab tertulis bahwa Allah mengasihi manusia. Karena itu dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita bisa diselamatkan. Oh, gitu. Alkitab juga mencatat, dari tadi kita sudah bicara di dalam kitab Yohanes 10 ayat 33 tadi, yang tadi kita sudah lari-lari ke sana kemari, Iya. bahwa bangsa Yahudi saja, Israel itu ya
mau melempari Yesus bukan karena pekerjaan baiknya, Tapi karena tapi karena dia mau menghujat Allah karena menyamakan diri. Oke. Bang, itu tuduhan Yahudi. Itu tuduhan Yahudi. Nah, sekarang apakah Yesus mengiyakan tuduhan itu? Saya jangan potong mengiyakan, dulu, Bang. saya bilang jangan. Di mana dia mengiyakan? Iya kan? Di mana? Itu Iya. sampai 3 kali mereka mau. Itu sudah pernah terjadi Saya sebelumnya, minta, Bang. di mana Yesus mengiyakan bahwa dia menyetarakan dirinya dengan Allah Bapa? Di mana? Dia bilang dia dengan Bapa satu, Bang. Satu apa? Mereka tidak akan ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Siapapun yang disurahi tugas, Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, diutusnya Oke. ke dalam dunia, baik. engkau menghujat Allah Oke. karena aku telah berkata, aku anak Allah. Oke. Nah, sekarang Musa boleh nggak disebut Allah karena dia penyampai firman? Boleh nggak? Dia Allah, dikatakan gitu. Oke. Berarti Musa juga Tuhan. Ya, Berarti Musa dalam juga. arti Allah, dalam arti Tapi- bahwa Tuhan banyak, Pak. Ya. Tuhan makanya dikatakan Tapi dalam kitab dia, ayat Pak, bahwa- Abang, tapi dia juga disebut sebagai Allah. Nah, Bang, Nah. kita harus kembali kalau Abang bilang Kenapa Kan Yesus Allah. mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Benar gak Yesus mengatakan begitu? Iya. Nah, Karena mereka berarti itu memang harus ditakuti. berarti Musa juga Allah. Mereka itu memang harus ditakuti. Berarti Musa juga harus Allah. harus penulisan dihargai. kata Allah. Berarti Musa juga Allah. Penulisan kata Allah dalam Iya, memang Karena kita begini, ketemu di sini. Memang kita ketemu. Pemahaman tentang silakan. kata Allah sendiri kita belum paham berarti kan? Yang belum paham Anda karena Anda mengambil kata menurut Allah dari Abang- Al-Qur'an, kan gitu, Menurut Bang. Abang Allah itu apa coba, Bang? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, bukan makhluk, dia Khalik. Padahal waktu itu sebelum ada itu sudah ada Allah-Allah yang banyak itu, Bang. Di mana? Di terjemahan Anda? Apapun yang ditakuti pada zaman itu adalah El disebut. Oh gitu. Jadi gitu. Coba Anda tunjukkan di mana itu tertulis. Cari Gitu. tahu aja sejarahnya, Bang. Cari tahu aja sejarah. Asumsi. Jadi gini. Bangsa ditemu bangsa-bangsa Ketika saudara mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka aku juga adalah Tuhan. Bagaimana Anda menyikapi Yohanes 17 nomor 21? dia Tuhan karena dia datang kepada miliknya. Dia Tuhan karena dia datang kepada miliknya. Iya. Oke. Jadi tadi Allah datang kepada miliknya. Oke ya. Pada hakikatnya dia adalah Allah. Hakikat itu Dia apa, datang. Bang? Hakikat itu apa sih sebenarnya, Bang? Hakikat itu kalau dalam KBBI ya dibilang dasar atau intisari lah, apalah. Kenyataan yang sebenarnya atau Iya. al-haq, Seperti itulah. realita atau absolut, kebenaran, fakta yang tak terbantahkan, intisari daripada apa yang terlihat. Nah, yang itu disebut loh. hakikat. Dari Oke ya? sesuatu yang tidak Oke. terlihat kan, Bang? Oke, mari kita uji data itu. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara saya yang ada di sini, Islam maupun Kristen. Apakah Yesus itu datang atau arti kata bahwa hakikat sang pengutus bukan hakikat Yesus, betul? Betul nggak? Iya. Iya. Maksudnya gimana? Saya Berarti belum- beda belum paham. hakikat. Gini. Yesus datang atas kehendak hakikat dirinya atau Kembali ke bicara ke hakikat, berarti Yesus datang pun sesuai dengan kehendak dia juga, Bang. Yohanes 8 nomor 42. Silakan Anda baca. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi hakikat Yesus ini sih, Berapa?
Hakikat Yesus Dia kan- ini apa sebenarnya? Hakikat Dia Yesus kan dia ini. bilang hakikat di situ, Bang. Dia bilang kehendak. Oke, yang berkehendak untuk mendatangkan Yesus ke dalam dunia ini lahir tanpa ayah itu hakikatnya siapa? Hakikatnya Yesus. Iya, memang bukan kehendaknya dia sendiri karena di situ ada kehendak Bapa dan juga kehendak Roh. Nah, sekarang kalau begitu hakikat Yesus mana di sini? Dia ada di dalam hakikat itu, Bang. Kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Karena di dalam hakikat itu ada Bapa dan Roh juga dia. Dia tidak mungkin singkirkan Bapa dan Roh. Sembahan Anda itu ada berapa hakikat? Satu. Satu. Tadi katanya ada hakikat roh. Iya. Bapa, Anak dan Roh itu satu hakikat, Bang. Satu hakikat. Berarti Yesus sejatinya datang atas kehendak hakikat siapa? Satu hakikat itu adalah dari kehendak bertiga ini. Iya, saya tanya, Yesus ini sejatinya datang atas hakikat siapa? Hakikat mereka Bapa. bertiga. Berarti hakikat Yesus. Hakikat mereka bertiga. Kenapa Yesus tidak mengatakan demikian? Dia malah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, memang dia datang bukan untuk kehendaknya sendiri, Bang. Berarti atas Dia kehendak. datang dengan Berarti kehendak dia mereka Jadi, bertiga. begini, Berarti Bang. Anda ingin mengatakan, Ya. aku datang atas kehendak kami bertiga. Iya, Oh, berarti hakikatnya tiga. hakikatnya satu. Mereka Oh. bertiga itu punya satu hakikat. Saya tanya kepada Mereka saudaraku. punya satu keinginan, punya Bu. satu kehendak yang Bu. mereka jalankan bersama-sama. Mereka Saudaraku, ngutus. saudaraku mumpung saudara, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Oke, Berarti abang samakan kehendak dengan hakikat. Anda kemudian, loh, jadi Abang gini ya. samakan kehendak dengan hakikat. Oke, baik. Sebelum Yesus menjadi manusia, ada kemudian rencana menjadi manusia, betul? Ada. Rencana siapa? Rencana siapa? Ada di Kejadian 3 ayat 15. Oke. Rencana siapa itu? Rencana Allah, rencana tiga pribadi itu. Termasuk Yesus. Yes. Kenapa Yesus kasih izin waktu? Silakan. Udah Oh, puas? ya. Udah puas tertawa? Yang lain tolong diam. Yang lain. Anda sudah puas tertawa, saudaraku? Sekarang gini. Hakikat. Iya. Hakikat adalah sesuatu yang kemudian tidak mencipta ketika tidak berkehendak. Oke ya? Jadi Yesus, sebelum menjadi Yesus, hakikat dulu yang utama. Betul atau tidak nih? Sang hakikat ketika kemudian menjadi manusia diawali dengan kehendak. Hakikat sama dengan pencipta langit dan bumi. Berarti hakikat yang berkehendak menjadi manusia ini Yesus. Betul atau tidak? Yep. Nah, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Karena dia nggak bisa Hakikat ada berapa? Saudaraku, berapa? Ada hakikat berapa? hakikat saya satu itu. Mereka punya Satu. satu pikiran, mereka punya satu tujuan, mereka punya satu kehendak. Betul. Berarti hakikat Anda ketika mengatakan hakikat itu ada tiga, ada satu. Berarti sejatinya Yesus berdiri di sana. Aku datang atas kehendak. Kehendak itu diawali oleh sang hakikat. Kalau sang hakikat itu hanya satu, berarti Yesus datang atas kehendak Yesus. Betul atau tidak? Bang, begini bang. Saya kembali ke Jadi begini bang, saya coba Masih mau tertawa? coba agak. Saudaraku, abang nggak ngerti tentang apa yang kita Ya. ngomong. sekarang bicara boleh tentang Tritunggal, boleh Bang. nggak Yesus mengatakan aku datang atas hakikatku sendiri? Boleh. Boleh. Kalau Tapi dia kenapa, mau ngomong gitu, kenapa nggak bisa? tapi kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Karena dia nggak mau ini sampingkan Nggak bisa, Bapa Bang. dan Roh. Nggak bisa. Nggak bisa. Di satu hakikat. Hakikat ketika berkehendak menjadi Yesus. Hakikat siapa lagi di luar daripada kehendak ini? Daripada hakikat ini? Ada nggak hakikat lain yang menghendaki berubah menjadi Yesus? Ada nggak?
Nggak ada kali ya. Nggak ada saudaraku. Pada saat hakikat itu satu, di sana tidak ada hakikat roh, di sana tidak ada hakikat Bapa, di sana tidak ada hakikat Yesus, tapi hakikat itu berdiri sendiri. Betul? Maksudnya gimana tuh bang? Pada saat hakikat itu berdiri sendiri, di sana satu hakikat apa tiga hakikat? Satu hakikat bang. Hakikat mana yang ingin menjadi Yesus? Hakikat yang mana itu? Bang, Saudaraku, ketika bicara hakikat, hakikat itu satu bang. iya, Mereka punya saya satu tahu. hakikat. Saya tahu pada saat hakikat ini berdiri sendiri, belum ada Roh Kudus, belum ada Yesus, belum ada Bapa. Hakikat ini berdiri sendiri atas kehendaknya sendiri menjadi Yesus atau atas kehendak hakikat tiga. Tiga hakikat berkehendak menjadi Yesus atau satu hakikat berkehendak menjadi Yesus. Ini keinginan dari tiga pribadi yang berhakikat. Yang berhakikat, yang memiliki satu hakikat. Loh, kayak mana ceritanya? Hakikat itu adalah merupakan inti kenyataan yang sebenar-benarnya. Itu hakikat. Terus kenapa kalau mereka bertiga punya satu hakikat? Sebenarnya Tuhan Anda ini tiga atau satu sih? Kalau saya sebut tiga pribadi satu hakikat, gimana pengertian abang? Satu Tuhan, kemudian memecah belah diri. Tiga pribadi satu Menjadi. hakikat. Tunggu. Duluan mana antara satu hakikat dengan tiga pribadi? Duluan mana? Tiga pribadi satu hakikat. Duluan mana? Saya udah ngomong berkali-kali nih bang, tiga pribadi satu hakikat. Berarti mereka berdiri tiga-tiganya bersamaan gitu. Iya. Berarti 4 dengan anak Maria. Anak Maria yang mana lagi bang? Yakobus? Bukan saudaraku. Masih mau tertawa? Tertawa dulu. Enggak, kadang-kadang abang ini melucu gitu kan. Oke, Anak pada Maria saat yang mana lagi, Bang? dengarkan saudaraku. Sebelum dunia dicipta, anak Maria sudah ada. Sudah. Yesus, yakin? Yesus, anak Maria itu ada ketika Yesus lahir itu bang. Disebut anak Maria kan? Berarti 4 hakikat saudaraku ya. Itu gimana ceritanya tuh? Nah sekarang saya tanya, Anda pada saat hakikat itu berdiri sendiri, apakah bersamaan tiga pribadi ini juga ada pada saat itu? Ada. Berarti anak Maria sudah ada. Duluan Yesus daripada ibunya gitu maksudnya? Anak Maria itu kan ada ketika Maria awas. punya anak bang. Awas kesleo. Baru bisa dibilang anak Maria gitu. Lalu yang tiga pribadi ini siapa saudaraku? Bapak, anak dan Roh Anak ini Kudus. siapa? Anak ini siapa? Anak ini adalah pribadi Yesus itu bang. Anaknya Maria. Maria ketika Saudaraku. Yesus lahir sebagai anak Maria baru disebut anak Maria bang. Oke. Yang Anda tahu yang makan ikan goreng yang disunat pada hari ke-8 ini, apakah sudah ada pada saat hakikat itu berdiri sendiri? Sudah. Secara kealahannya dia sudah ada. Salah. Jadi sebenarnya yang disebut anak di sini sudah ada pada saat Maria belum dicipta gitu. Iya. Ya, Oh. Lalu kenapa dia disebut anak? Karena dia lahir dari Maria kan, jadi disebut Berarti anak Maria. belakangan, Bong. Berarti belakangan muncul. Oh maksudnya Makanya sebut anak di- apa nih? Anak yang mana nih? Yesus Loh, adalah Loh, Alkitab. coba Anda Itu ada sebelum apa? coba Tritunggal ini apa? Tritunggal ini apa, Bang? Bapa, anak dan Roh. Anak pada saat belum ada anak Maria itu seperti apa dia? Bersama-sama dengan Allah. Iya, Sama-sama dengan Allah, kan? Esensi hakikatnya dia apa? Kita nggak bisa berbicara seperti itu, Pak, karena saya belum ada Anda di- yang membawa tadi satu hakikat, tiga pribadi. Apakah ini bermula dengar. Apakah ketiga pribadi ini berdiri bersama dengan ya. Hmm? Anak Maria lahir Iya? setelah ada Maria, Pak. Ya. Iya, saya Anak tahu. Maria. Berarti Bapak ada setelah Bapak ada, bapaknya ada. Dalam arti begini, Pak. Kalau Anda bertanya, ya, Bang ya. Kalau Iya. bertanya begini, Iya. biar kita sama paham lah. Bapak Iya. pertanyaan ini
Pertanyaan ini bukan bagi saya bukan menjebak, tapi bagi saya begini loh. Silakan. Kalau kita, saya tadi bilang dari awal ya, kalau kita masih memakai pemikiran kita logika manusia, Iya. kenapa saya bicara begini? Saya pakai logika manusia aja lah, ya. Iya. Kenapa pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa nggak dibuat yang baru aja? Gak Kenapa nyambung. harus kita kayak begini? Gak nyambung sana, Gitu loh. Bung. Gak nyambung, gak Loh, kena. enggak, itu logika kita manusia loh. Gini. Iya kan? Tiga pribadi. Sabar bang. Karena begini, kalau kita bicara tentang Yesus secara khusus, ya, saya udah bilang tadi, kalau kita bicara Yesus secara khusus, kalau saya sama Bang Evan tadi cerita bahwa tentang Tritunggal Allah sampai kapanpun juga akan tetap ada bantahan. Karena apa? Pandangan yang lain yang melihat secara logika data manusia bahwa itu ada 3, ya. Sedangkan dalam firman Tuhan sendiri katakan dalam kitab Injil, Yesus sudah pernah berkata kepada bangsa Israel, "Aku ada sebelum Abraham ada." Itu loh, ya. Itu sudah dikatakan. Baru mereka berkata apa? Mereka bangsa Israel itu seperti Bapak hari itu, seperti Abang hari ini. Bagaimana ceritanya kalau kau berkata bahwa kau sudah ada kalau Abraham itu Kembali ke yang tadi, saudara. Sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun. Terus kenapa Yesus mengaku bahwa dia sudah ada? Ya, itu sudah pengakuan loh. Oke. Pengakuannya dia. Ya, sabar loh Bang. Ya. Tapi tadi Abang sudah memakai kitab Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran dan Imamat dan lain-lain ya. Bang Togi deketin dikit mic-nya, Bang. Ya. Bang Togi deketin dikit mic-nya. Saya bilang gini, Bang, ya. Kalau kita bicara dengan kitab Perjanjian Lama, Bang, yang kita perhatikan di sini adalah pekerjaan bangsa Israel, pekerjaan Allah kepada bangsa Israel, ya, kepada bangsa Israel, yang dimana di semua pekerjaan ini tertuju kepada satu titik, yaitu tentang siapa Yesus nantinya. Itu ada nubuatan-nubuatan dari kitab Yesaya ada, Yeremia ada, ya kan? Terus kitab Daud ada, ya. Itu semua ada tertuju untuk kepada kelahiran Yesus Kristus nantinya, dan kematian dia tertuju kepada di sana. Cuma, ya, kita memakai satu perikop yang dimana kita cuma katakan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Menurut Allah bukan manusia, ya. Betul, Allah tuh bukan manusia. Tapi menjadi pertanyaan saya dari tadi yang saya bilang bahwa bisakah Allah menjadi manusia? Nggak bisa. Ya, Nggak bisa. Bagaimana saudara bisa berkata bahwa Anda berkata begini, kalau Allah berkehendak, ya itu bilang ya, kalau Allah berkehendak maka itu bisa terjadi, ya. Bagaimana ceritanya, Bang? Secara logika bagaimana ceritanya kelahiran Yesus Kristus tanpa ada persetubuhan, ya? Bagaimana ceritanya? Kalau itu kehendak Allah maka bisa jadi, ya. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Berarti kelahiran Yesus Kristus juga tidak bisa. Harus ada Bisa. Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak. Nah, itu saya bilang. Iya, tapi yang lahir dengar. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Sabar dulu, saya bilang dari tadi. Kalau Tuhan berkehendak, paham ya? Menciptakan dirinya. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Itu loh. Jadi bumi bisa menampung Tuhan, Pak. Jadi bumi bisa menampung Tuhan. Aduh, Bumi Pak bisa Rai. menampung Tuhan pada saat Tuhan berkehendak. Akal nggak nyampe. Ya. Loh. Wah, berarti Nyampe, Pak. di dalam 2 Karena Tawarik makanya gimana itu, Pak? pemikiran Tuhan. 2 Tawarik 6:18 gimana itu? Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Nah, makanya dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Bilang tadi ya, karena itulah Bang, ya. Bang, Dia nggak menciptakan, Bang. Itu baru boleh tertawa. Tuhan Dia menciptakan menciptakan, dirinya. Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Betul? Nggak gitu, salah itu, Bang. Lalu bagaimana? Manusia ini dicipta atau tidak Yesus ini? Enggak. dicipta. Nah, dicipta. Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Pingin nangis lupa nadanya. Iya. Dan pada saat kematian dan dia bangkit, dia kembali kepada dia. Bagaimana dia bisa bangkit menjadi Tuhan lagi? Gimana ceritanya? Dia mati secara manusia. Tuhan kemudian mati sampai berjuta kali, itu mah wajar, bukan sesuatu yang istimewa. Namanya Tuhan biar mati 1000 kali pun bisa, benar gak? Kalau itu kehendak Tuhan.
Nah, itu dia makanya. Kalau manusia yang mati bangkit kembali itu luar biasa. Tapi Tuhan gini loh, mati. Bang. Tuhan Gimana mati logikanya apa luar Tuhan itu biasanya? mati? Jadi inilah pemahaman yang berbeda dari antara kita, Bang, ya. Inilah Bahwa pemahaman yang berbeda antara kematian- pemahaman Yesus dengan Anda. Itu yang benar. Enggak. Pemahaman Anda dan saya. Bukan pemahaman Anda dengan Yesus yang berbeda. Enggak. Loh, Karena sudah tadi Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda paksakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Gimana ceritanya? Ayo. Yesus datang bukan atas kehendaknya dia sendiri. Betul, Benar. berarti dia bukan Tuhan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Iya, saya percaya. Nah. Tuhan karena Loh. Dia datang bukan ke atas kehendaknya dia sendiri. Dia datang Heeh. sebagai manusia, Heeh. ya. Sebagai manusia Heeh. yang dengan tubuh yang fana, Heeh. dia datang ke dalam dunia. Makanya dia berkata, Ambigu, datang Bapak. kepada Nah, pemilik berarti dunia, sebagai sebab manusia Tuhan dia bukan mengatakan Tuhan. tentang engkau." Dengarkan, Bang. Berarti sebagai manusia dia bukan Tuhan. Taat sebagai manusia. Iya, Makanya pada saat jangan manusia, Anda saya katakan begini, jangan Anda membuat otak Anda menjadi kalut. Dia datang menjadi bukan Bukan, Tuhan. enggak. Dengarkan saya. Yesus datang menjadi bukan Tuhan. Betul atau tidak? dia datang sebagai anak domba Allah. Nah, sebagai anak domba Allah lagi. Berarti dia bukan sebagai Tuhan kan? Lebih rendah lagi derajatnya. Tadi manusia turun derajat menjadi anak binatang. Betul? Nah itulah, makanya saya bilang sama Bapak, pada saat bicara Injil, kenapa Yesus memakai istilah seperti begitu? Ya, kalau kita baca kembali lagi Pak ya, ke belakang sebelum Yesus lahir ya. Boleh saya ditunjukkan data Bang di mana Yesus mengaku sebagai anak domba? Boleh? Kitab Wahyu. Saya katakan Enggak, kepada Bung, Hanya Kitab Wahyu bercatat begini Pak ya. ya kita wahyu lagi. Yang hanya bisa membuka materi terakhir adalah anak domba Allah. Kata siapa itu? Kata Yohanes, Rasul Yohanes. Kata Markus. Tulisan Tertulis kok dengan Markus. sama kok. Saya tanya kepada saudara, nama lain Markus siapa, Bang? Kalau saya kurang tahu kalau itu Bang. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12 supaya Anda tahu bahwa yang di Pulau Patmos yang menulis itu bukan anak Zebedeus, tetapi dia adalah Markus, asisten Paulus. Sedangkan kalau dikatakan bahwa dia menulis karena apa? Mau bilang wahyu lagi, berarti dia juga nabi. Bukan. Siapa? Kalau Anda ingin mengatakan mereka mendapatkan ilham dari Tuhan, berarti dia nabi. Oh enggak. Kalau kitab Wahyu bukan ilham, Bang. Tapi Tapi penglihatan. lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Oh iya, tertulis. Lebih hebat lagi. Dalam kitab Wahyu, Bang. Bilangan 12 nomor 6, Tuhan berfirman, jika di antara kamu ada seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku ke dalam penglihatannya. Berarti dia melihat. Sudah? Berarti dia nabi. Sudah? Makanya ada kitab Wahyu. Berarti yang menulis kitab rasul. Wahyu ini nabi. Rasul. Kok jadi rasul langsung? Rasul itu level kedua, Bang. Nabi dulu. Rasul itu bukan level kedua. Kenapa? Kenapa? Oh, yang Anda maksud Karena mungkin apostolos. Begini loh. Bagi kami, ya, bagi kami, rasul itu adalah Enak utusan kali ya, bagi- Bang. Kami pendeta itu maling ayam, mau ndak? Oh, itu terserah Bapak. Nggak bisa begitu. Itu iya, terserah. pembuktian Anda licik dalam hal ini. Kenapa? Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga bagi agama Anda merelakan sesuatu yang berharga dalam agama Anda. Licik namanya, Bang. Enggak. Itu cerdik Karena seperti kan ular begini. itu namanya. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan itu terserah Abang kalau dikatakan pendeta sama dengan pencuri ayam? Sementara pendeta itu adalah gelar suci bagi pemuka-pemuka di dalam agama saudara. Anda Nggak membiarkan apa-apa kan, kalau memang nggak apa-apa kalau memang abang punya pengertian seperti itu nggak apa-apa. Iya. Menurut saudara, tapi apakah kita betul saya tanya, kita nggak apakah maksa betul abang apakah betul pendeta itu adalah pencuri ayam? Itu gak ada hubungannya, Menurut Pak. saya sih pendeta- betul. Betul. Pendeta itu adalah pemuka agama, orang-orang yang ditahirkan, orang-orang yang diasbihkan menjadi pemimpin dalam gereja. Pencuri ayam. Bukan pemimpin gereja, Bang. Pendeta bukan pemimpin gereja, Bang. Tapi dia tokoh. Dalam agama saudara. Iya. Dia pelayan. Kalau kayak begitu Kalau bisa. boleh nggak tokoh di dalam agama saudara disebut maling ayam, pencuri ayam? Boleh nggak? Kalau memang kalau dia Itu paling disebut aneh, karena apa? Karena Lo nggak memang bisa. dia Ini pernah mengenai maling atau titel. Ini mengenai titel.
memang bilang pendeta bukan itu ya. Nah, gitu. betul. Maka saya katakan Paulus dan penulis kitab saudara bukan rasul. Sama halnya. Kenapa gitu, Bang? Loh, rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu dari Allah Berarti rasul dan nabi Subhanahu sama wa dong. ta'ala. Kan saya sudah menjelaskan, saudara. Nabi tamatan SMA, rasul tamatan sarjana, sama nggak? Tapi Nggak dalam sama. definisinya, Nggak sama. definisinya abang samakan tuh. Loh, Definisinya abang samakan. Nabi adalah oknum yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi. Oke, sabar, saya potong sedikit. Rasul, Bang, sabar. Rasul adalah nabi yang tadi yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga wajib hukumnya menyampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Jadi rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus itu rasul, berarti dia nabi. Kenapa? Bukti dia nabi, dia menerima wahyu, dia menerima ilham. Kalau bukan nabi, dari mana dia mendapatkan ilham itu? Dari mana Ya, dia mendapatkan catatan-catatan itu? Dari mana? Dari mana? Kalau para rasul ke-12 murid Yesus, ya, ke-11 murid Yesus dan para murid yang lain, mereka mendapatkan ilham itu oleh tuntunan roh. Ya. Nah, Sabar bang, jangan potong dulu bang ya. Ya, abang selalu memotong itu dan membawa ke tempat-tempat yang berbeda bang. Dan kita membahas itu lari-lari terus gitu bang ya. Nah, terus tadi abang sendiri bilang, saya mau lurus, saya mau pakai abang punya pernyataan sendiri nih bang. Nabi itu abang bilang bahwa dia menerima wahyu, tapi tidak boleh menyebarkan kepada. nggak ada kata tak boleh, tidak wajib. Tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi kenapa ya? Pada saat Allah berfirman kepada para nabi, wajib harus menyampaikan kepada mereka. Mana coba tunjukkan kewajiban Nabi Daud untuk menyampaikan kepada umatnya? Ada? Nabi Daud itu pada saat posisi dia adalah dia raja. Dia enggak. Kalau yaitu Nabi. kita nggak yakini Daud itu nabi, Bang. Tapi kalau dalam kitab saudara disebut Nabi? Saya tahu dia adalah raja dan nabi dibilang. Nah, ini Pada sudah saat bertentangan dalam ini. Baru para rasul mengatakan dia nabi. Pada saat pekerjaannya dia dikatakan bahwa dia adalah raja. Nah, di dalam perjalanan hidupnya Daud, dia mempunyai seorang nabi yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan selalu memperingatkan pada dia, ya. Nah, sebelum dia dilantik sebagai raja dalam usia masih muda, Nabi Yesaya datang ke sana. Mana perintah yang saya minta? Perintah Allah kepada Nabi Daud untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Bani Israel mana? Daud tidak menerima wahyu, Pak. Berarti dia bukan rasul. Berarti dia bukan nabi. Dia raja. Tapi katanya nabi. Dia nabi karena pada saat dia bilang kata nabi, pada saat itu dia ada menulis kitab Mazmur. Nah, berarti dia nabi kan? Kitab Mazmur ditulis, Pak. Bukan Ya, wahyu dari Tuhan seperti buku yang seperti dibilang Oh. bahwa buku yang diturunkan pada dia bukan. Maaf. Jadi wahyu. Jadi Mazmur itu bukan wahyu. Mazmur adalah tulisan puji-pujian dari Daud kepada Allah. Itu bukan ilham yang dituliskan. Pujian, Pak. Bapak pahami pujian nggak? Saya tanya, itu bukan ilham. Pak, semua manusia dikasih ilham, Pak. Saya pun dikasih ilham, Pak. Loh, Apakah saya seorang nabi? dengarkan. Pak. Yang saya maksud bukan Anda nggak nulis kitab, Bung. Yang saya tanya, tulisan Daud itu ilham dari langit, itu wahyu dari langit, atau karangan bebas? Yang saya tanya. Dia menulis lagu-lagu puji-pujian, Pak. Itu ilham atau itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Bukan. Itu tulisan. Pak, Lalu yang kenapa dijadikan ilhaman Allah. Lalu kenapa tulisannya dijadikan sebagai nubuatan untuk Itu menggenapi pujian, Pak. Eli lama sabaktani. Tidak semua dalam kitab Mazmur ada tulisan. Nah, udah mulai. Daud, Pak. Udah mulai. Parah ini. Gitu loh. Udah mulai. Aduh, Udah mulai. parah. Udah mulai. Kan, Yes, karena Bung. kita makan Bung, pujian, saudaraku Pak. Saya dikatakan Yesus dalam Lukas 24 bahwa ada tertulis tentang aku di dalam Torah dan Mazmur. Kenapa Yesus menjadikan itu sebagai acuan kalau itu ternyata bukan firman Tuhan? Karena itu bukan sesuatu yang mau disampaikan, Pak. Itu pujian dari dia yang dituliskan. La Ada haula kelukasannya di wala situ, quwata Pak. illa billah. Itu loh. Yang Anda akui sebagai nabi siapa dalam agama saudara? Nabinya orang Kristen ini siapa sebenarnya?
Kalau nabi itu seperti kalau kita ke contoh paling gampang-gampangan aja lah. Iya, yang Musa, gampang aja, yang gampang. Itu nabi besar, ya. Nabi besar Yesaya, Yeremia. Itu nabinya orang Yahudi. Yang saya tanya nabinya Kristen dulu, nabinya Kristen. Kristen itu memakai ajaran berdasarkan daripada Alkitab. yang ada, Pak. Enggak, itu Dari yang kejadian itu. Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel. Yang saya tanya Benar. nabinya Kristen yang saya tanya. Ada nabi, Bang. Enggak ada nabi. Oh, Kalau Kristen abang nggak ada. bilang kalau abang bilang Yesus nabi, ya itulah nabi kita juga. Yesus. Nah, itu kan menurut pengertian abang. Yang mana yang Iya. ini Yesus ini nabi atau bukan sih? Untuk kalian Kalau berdua. menurut pengertian kita kan dia Tuhan. Tapi dia punya gelar itu, Bang. Dia memang punya gelar itu semua. kalau kita bicara itu saya bilang tadi, Bang, ya. Yesus Tuhan, berarti Tuhan pernah mati ya? Secara manusia dia mati. Nah, Tuhan pernah menjadi secara manusia. Kayak mana ceritanya saudara-saudara saya ini? Tadi kan sudah diceritakan, Bang. Berarti Masa- dengar, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. bukan Tuhan, dia sebagai firman, Bang. Iya, Dia datang saya dalam dunia, tadi katanya Yesus bagi menyampaikan kabar keselamatan Yesus, kepada bangsa Israel. Yesus Namun bangsa Israel tidak menerima dia, maka Yesus tadi katanya dalam- Tuhan bagi Kristen. Berarti Bang, Tuhannya bangsa Kristen kita pernah hidup dalam- berhenti menjadi Tuhan. sekarang begini, Bang, ya. Karena Kristen pada itu saat apakah? Yesus menjadi manusia, itu sudah pasti bukan Tuhan karena dia manusia. Terus Nah, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. enggak. Loh, pada saat dia menjadi manusia, Lah dia punya Allah itu ada, Bang. Sudah saya bilang. tahu Tuhannya Yesus ada, ngerti saya, Pak. Bang, saya paham. Tuhannya Yesus itu ada, paham saya. Yang saya tanya Tuhan Anda, bukan Tuhannya Yesus. Tuhan Anda menjadi manusia, berhenti dia menjadi Tuhan pada saat itu. Nggak Kan- pernah berhenti menjadi manusia. Nggak pernah berhenti Pada menjadi saat Tuhan. dia menjadi manusia, Bang, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, Bang. Tidak apa? mungkin Tuhan Karena berdoa pada saat kepada dia- Tuhan. Kecuali Anda ingin mengatakan Dan Tuhan tidak Anda mungkin, tiga, Bang. ada dua. Dan tidak mungkin, Bang, ya. Itu yang saya bilang tadi, Bang. Kita- Tuhan Anda ada berapa? Abangku, Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang menjadi manusia berdoa kepada Tuhan yang di surga ini, yang mana Tuhan Anda di situ? Yang di atas Manusia. surga atau yang manusia ini? manusianya. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, menjadi manusia dia. Kalau Tuhan, apakah Tuhan menjadi manusia? Apakah Tuhan akan berhenti? Jadi manusia, Abang. Anda mengatakan Tuhan Anda adalah Yesus, dan pada saat Yesus menjadi manusia, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang Itu berkata. manusianya yang berkata. Betul, betul. Manusia ini Bukan berkata. Tuhannya. Loh, la haula wala quwata illa billah. Yesus pada saat berkata seperti itu, dia Tuhan atau bukan, Bang? Dia manusianya, Bang. Tuhan atau manusia? Manusianya, Bang. Ya. Nah, manusianya. Berarti Tuhan Anda pada saat dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Pernah menjadi bukan Tuhan. Oke? Heeh. Oke. Udah selesai. Berarti Tuhannya orang Kristen pernah pensiun dini menjadi Tuhan. Nggak pernah. Loh, pada saat dia menjadi manusia, tadi Anda mengatakan iya. Begini, Bang. Mungkin Ya, lagi- itu saya La bilang tadi. haula wala cuti quwata mungkin. illa billah. Jadi begini, Bang. Ya, silakan saudaraku, Saya bilang silakan. tadi, Silakan. ya, konsep kita saya bilang tadi, kita bicara keutamaan ini datanya manusia, Bang. Data manusia yang kita bicara dari tadi, Bang, ya. Iya, Makanya silakan. ada pernyataan seperti Abang tadi, Tuhan jadi manusia, maka Tuhan tidak akan Tuhan pernah pensiun, ya. Ya. Itu kan, itu data manusia, Bang. Ya kan? Kalau Saya udah dat- bilang dari tadi. Kalau data bahwa- Yesus, Hah? kalau data Yesus, Kalau kita bicara kalau bukan kemanusiaannya, ya, dia adalah Tuhan, Bang. Kenapa? gini saudaraku. Saat dimana seseorang menyembah sujud kepadanya, Oke. apakah dia menolak penyembahan itu? Tidak. Oke, Kepada manusia siapa yang kita bisa sujud? oke, Tidak ada, Bang. oke, Ya. baik, baik Yesus saudara. bilang dia manusia. Dia katakan dia Oke. dia bilang dia diutus. Itu tidak ada yang salah. Dia nabi, benar. Gitu Oke, loh. baik. Dia hanya dibilang dia adalah raja di atas segala raja. Oke, oke. Gitu loh. Oke, coba Anda Makanya saya tunjukkan. bilang tadi kembali. Oke. Kembali saya tadi bilang pembahasan tidak dari tadi lari-lari terus itu. Pembahasan dari tadi yang saya pertanyakan tadi adalah di dalam kitab Yohanes sendiri di situ kenapa dia mau dilempari,
Ya, itu saya bilang. Karena orang Bahwa Yahudi salah paham. Sabar bang, bukan salah paham bang. Lalu Zaman bangsa Israel, orang pada saat itu tidak berani untuk menyamakan diri dengan Tuhan, walaupun dia imam. Dan yang mengerti pernyataan itu Yesus adalah tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Di mana? baru kenapa dia mau dilempari. Lah, itu ku bilang salah paham. Yesus sudah menjelaskan, wahai Bani Israel. Dengarkan Bang. Yohanes 10 Tulis di nomor situ, 34 Dan 3 yang tertulis di situ La haula wala quwata illa ada kan billah. tertulis di situ bahwa ada salah paham di situ. Tidak ada bang. Ada. Dia menjelaskan Justru secara dia mengatakan, panjang, ya. bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, maka firman Tuhan tidak akan dibatalkan. Masihkah kamu oleh dia yang menguduskan aku ingin melempari aku batu hanya karena saya mengatakan aku adalah Allah? Adalah anak Allah, Iya betul. ya kan? Hah. Ya kan? Bahkan dia mengatakan anak Allah, bukan Allah di sana, Dikatakan Bang. bahwa di dalam kitab Taurat saja Musa disebut adalah Allah. Lalu saya yang menyampaikan firman juga boleh dong saya menyatakan diriku sebagai Allah? Boleh dong? Saya menyatakan diri sebagai anak Allah, Boleh dong? menyamakan diri. Boleh dong? Iya kan? Tapi permasalahannya Adalah di situ tertulis bahwa dia menyamakan diri dengan Allah. kata sedangkan siapa ungkapan dia siapa menyamakan itu, diri, Bung? Kata siapa? Karena dia menyatakan bahwa dia dengan Allah. adalah Itu satu. pemahaman orang Yahudi, tapi dia menjelaskan, wahai Yahudi, Iya. di dalam kitabmu sudah tertulis. Alamak, abang ini gimana sih? Yesus mengatakan, Gini loh. kamu menuduh aku menyamakan diriku sebagai Tuhan. Padahal di kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Pertanyaannya, Musa pernah menyebut dia Allah nggak? Lah, Musa dikatakan, engkau kujadikan menjadi Allah dan Harun menjadi Siapa yang nabimu. bilang gitu? Allah sendiri yang Musa mengatakan itu. menyatakan dirinya sendiri. Katakan kepada mereka. Ayo, katakan kepada mereka. Apakah di Saya katakan kepada saudara. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Dengarkan. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Apa kata Allah kepada Abraham, kepada Musa? Katakan kepada mereka, aku adalah aku yang telah mengutus aku. Betul? Iya, Musa dituntut untuk mengaku sebagai apa di sana? utusan. Disuruh mengaku aku adalah akulah dia. La haula wala quwata illa lah. Aku adalah nama yang ditanyakan oleh dari Lah, Musa lah, kepada lah, lah, Allah. Loh. Orang di dalam ditanyakan Mari kita uji. Bagaimana mereka bisa percaya? Mari kita uji. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya? Ketika kemudian Musa diutus oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Ehye kepada Fir'aun. Oke? Lalu kemudian kita lihat, engkau aku jadikan sebagai Allah bagi Fir'aun. Paulus tidak mau kalah. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Bapa. Sama kan? Jadi kalau Bapa yang benar mengutus Musa menjadi Tuhan, Paulus mengutus Yesus juga menjadi Tuhan. Sama. Betul Enggak. nggak? Roma 14 nomor 9. Paulus dia tidak mengutus. Dia tidak Betul, tapi dia mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi telah mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Iya benar. Nah, Tuhan yang benar mengangkat Musa untuk menjadi Tuhan. Iya. Yang Nah, pertanyaan berarti saya- antara bapaknya Abraham dengan bapaknya Kristen Paulus sama enggak kedudukannya di situ? Sama-sama melantik manusia menjadi Tuhan. Betul? itu nggak menjawab pertanyaan saya tadi, nggak menjawab, ya. Apa pertanyaan saudara? Apa Tadi pertanyaan kan saya saudara? sudah bilang bahwa tadi saya berkata, ya kan, bahwa apakah Musa menyatakan diri kepada bangsa Israel dia adalah Allah? Kepada Firaun dia diminta. Dia diutus Dia kepada diminta. Firaun. Ya, Dia diminta. Dia diutus kepada Fir'aun untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Terus dia lakukan nggak di dalam Alkitab tertulis? Lah, coba Anda baca itu. Apa yang dikatakan kepada Fir'aun? Ehye, aku adalah aku. Aku adalah aku. Dia menyatakan nama Allah. Loh, apa bedanya Yesus? Hah? Apa bedanya Yesus? Aku adalah anak Allah. Yesus Anda katakan, Yesus adalah dengarkan. Allah. Sabar. Musa Yesus Musa mengatakan dirinya aku adalah aku. Ehye.
Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah. Kenapa Bang, justru di Yesus mana yang- Musa nyatakan diri aku adalah aku, di mana Bang? Kan perintahnya. Katakanlah kepada Firaun, Musa aku bertanya kepada Allah di dalam pada saat perjumpaannya di dalam gunung suci pada saat itu, dalam pelarian diri dia sedang mengalahkan kambing-kambing di situ. Dia bertemu dengan Allah berupa api, ya. Di situ Allah berbicara kepada dia. Dan disitulah Allah mengutus dia. Dan disitulah Musa bertanya, bagaimana saya bisa berkata kepada bangsa ini yang besar ini bahwa saya pernah bertemu dengan Tuhan, dan siapa namamu? Nama Tuhan. Tuhan berkata, aku adalah aku, ya kan? Nah, itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel untuk bisa menjelaskan bahwa perjumpaan Allah dengan Musa itu nyata. Itu loh. Kalau kita mau dengar cerita itu, Bang, ya kan? Tuhan Tidak ada tertulis di dalam itu. Dia mengaku depan Firaun bahwa aku adalah aku. Dia berhadapan dengan Firaun. Dia meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel untuk pergi menyembah Allah yang hidup, Allah mereka, untuk menyembah Allah selama 3 hari pada saat itu. Begini. Dari tanah Mesir. Begini Ya. Bang, gini Bang. Jadi kalau tadi dibilang bahwa Rel kereta api juga Allah ini. berkata demikian, tapi pertanyaan saya tadi, di mana Musa berkata, aku adalah Allah, ya? Oke. Dan di situ dikatakan bahwa memang betul Tuhan berkata bahwa Musa itu adalah Allah di bangsa Israel saat itu, benar, mimpi bangsa itu. Nah, tapi di sini kasus rel kereta api juga Bang ini. Rel kereta api Bang, Anda nggak ada kapasitas untuk mengkhotbah saya, oke? Begini Bang, Keluaran 7 nomor 1, Tuhan yang melantik Musa menjadi Allah, betul atau tidak? Iya. Di mana Tuhan melantik Yesus menjadi Allah? Di mana? Nggak pernah terjadi Bang. Abang kasih pertanyaan lagi ke saya nih ceritanya nih ya. Loh, ini masih kajian kita ini. Nah. Ini masih kajian kita. Allah Bapa melantik Musa menjadi Allah. Itu jelas Atas tuh. Atas Firaun Bang. Atas Coba Firaun. teman kurangi. Iya, atas Firaun, atas manusia. Oke? Atas Firaun. Firaun. Anda tahu, Anda ngerti Bukan atas Firaun? manusia, Bang. Anda paham Firaun? Anda ngerti Firaun? Iya, Firaun, penguasa Firaun itu Mesir, siapa? ya. Raja Penguasa Mesir. Penguasa Mesir. Betapa banyak kemudian orang-orang yang akan menjadi Allah bagi mereka terhadap Musa. Rajanya aja adalah hamba dari Allah Musa. Yang Musa adalah Allah itu sendiri. Coba, berapa banyak manusia Mesir yang harus menjadikan tunduk dirinya untuk mengatakan kepada Musa bahwa dia adalah Allah, berdasarkan Keluaran 7 nomor 1. Sekarang mana dalilnya Yesus diangkat oleh Allah menjadi Bang, Tuhan? sabar dulu. Bang jangan bilang dia untuk menjadi Allah bagi manusia atau untuk orang Mesir. Allah menyatakan Musa sebagai Allah atas Firaun. Nah, Itu aja dulu, Bang. kalau Firaun aja sudah menjadi hamba Musa, bagaimana dengan rakyat Firaun? Itu urusan Firaun dan rakyatnya lah. Intinya gini bang. Bang dengar dulu bang. Jadi gini, waktu Allah ngomong itu sama Musa, maksudnya apa itu? Lah, Musa membawa ketakutan kepada Firaun. Itu maksudnya bang. Musa datang membawa firman Tuhan. Yesus datang membawa firman Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Yesus penyampai firman, maka dia adalah Allah. Jadi menurut pengakuan Yesus di dalam Yohanes 10:34, 35. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah anak Tuhan, maka dia adalah anak Allah. Betul kan? Yap. Berarti Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Apakah itu menyamakan dirinya? Tidak. Berarti Anda menyalahpahami percakapan Yahudi dengan Yesus yang memang juga sudah salah paham Yahudinya.
gimana Yahudi bisa salah paham, Bang? Mereka yang pegang janji, mereka yang pegang Taurat, mereka yang pegang Iya. kitab itu, Bang. Yesus mengatakan di Dan dalam ketika Yesus berkata-kata buat mereka tuh bagaimana mereka nggak paham kalau Yesus lagi nyatakan diri sebagai satu dengan Allah. Abang harus tahu Yesus bagi Bani Israel itu siapa? Dia anak hasil Sina. Dia anak Pantera, salah satu daripada prajurit Romawi. Makanya dia jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi aja kagak. Dan Yesus ketika dia datang berdakwah kepada mereka, Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan seperti yang diimani hari ini oleh Kristen. Apa pembuktiannya? Anda boleh lihat dalam Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus itu apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh dan seterusnya, adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Ya, jadi apa yang membuat Anda menuhankan Yesus? karena dia datang kepada pemiliknya, Bang, kepada miliknya. Maksudnya apa ini? Kan tadi kita sudah Ini, bantai Bang, ya. itu. Aku datang Ketika bukan atas kehendakku sendiri. Yesus diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Iya, dan saya membenarkan itu bahwa Yesus itu di Bani Israel. Betul. Maka dari itulah kemudian ketika ia datang kepada Bani Israel, kedatangannya bersaksi bahwa pekerjaan yang ia lakukan yang menyebabkan orang Kristen menuhankan dia hari ini, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Dia adalah utusan, memang benar. Dan dia Nah, adalah terus? Tuhan. Iya benar. Terus kenapa Anda melantiknya menjadi Tuhan? Dan memang itu Tuhan, Bang. Dari mana? Ini. Karena dia adalah Tuhan. Dari mana dia Tuhan? Aspek apanya yang Yang membuat melantik siapa, Bang? Kita bicara Anda barusan? Anda barusan? Saya nggak pernah melantik Tuhan, Bang. Loh, Yesus? Lu nggak pernah melantik Tuhan? Roma 14 nomor 10. Nomor 9. Kemudian, kalau Anda tidak melantik Yesus menjadi Tuhan, lantas pernyataan-pernyataan Yesus yang membuat Yesus ini menjadi Tuhan bagi Anda itu apa? Karena apa? Karena dia makan ikan goreng? Kalau saya jelaskan, Abang mau terima nggak? Saya akan mendengarkan, dan kalau keliru saya luruskan. Kalau lurus nggak mungkin. Saya sudah yakin Anda pasti membengkokkan ini. Silakan. Oke, Bang. Ya. Saya mulai dari Yohanes. Ketika Yohanes bilang firman itu adalah Allah, di situ sudah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang diutus. Oke. Dia datang ke dunia, Oke. datang kepada miliknya. Oke. Dan kenapa kita bilang dia Tuhan? Iya. Karena pada mulanya dialah sang pencipta itu, Bang. Oke. Nah, itu kesaksian siapa, Dia Bang? pemilik. Itu kesaksian siapa? Itu kesaksian Yohanes kan? Ada nggak Yesus mengaku kesaksian Yohanes jauh lebih penting kesaksian Yesus daripada kesaksian Yohanes? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Perasaan barusan aku katakan kepada Anda. Baru aja aku ajarkan tadi. Ada nggak, Bang? Bahwa kesaksian Yesus, kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ada nggak? Yohanes mana dulu, Bang? Kalau Yesus berkata begitu juga untuk apa, Bang? Untuk Tujuannya mematah. apa? Tujuannya agar Yes, umat Bang. dengarkan. Jadi Yesus kesaksian Yohanes yang dimaksudkan tadi itu adalah bukan Yohanes yang adalah murid Yesus. Kesaksian Yohanes Pembaptis itu kesaksiannya dia itu harus lebih kecil, gitu loh. Makanya dibilang kesaksian Yohanes, Bang. Jangan salah paham dulu, Bang. Jadi Yohanes yang mana? Yohanes yang mana? Pertama kali sebelum Yesus ada di dalam dunia, sebelum dilahirkan, Yohanes Pembaptis sudah membuka jalan itu. Ya. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, akulah jalan, akulah orang yang membuka jalan, ya, untuk jalan untuk kedatangan Dia. Yang tali kasih pun aku tidak bisa membukanya. Karena dia adalah itu. Dia adalah Mesias. Karena dia adalah Tuhan atau dia adalah Mesias? Pada saat Yohanes Pembaptis, dia berkata bahwa dia adalah anak Allah. Ya, Jadi makanya pada saat dibaptis itu Allah berkata di dalam Alkitab tertulis bahwa ada suara yang berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Allah aku berkenan. Ya. terus Ya.
Jadi kesaksian itu maksudnya dikatakan tadi bahwa kesaksian Yohanes itu ada yang lebih besar dibandingkan kesaksian Yohanes itu. Gitu loh. Masih ada yang lebih besar lagi. Abang-abang Makanya izin pada dulu saat ya bang. berbicara, Abang Suma, Bang Togi, Yuk. Mau kemana, izin dulu Bang? nih, izin. Kita belum selesai ini, Bang. Iya bang, ini apa darurat ini bang, darurat Oke, sivil. Oke, siap. Bang Suma, makasih ya Bang Suma. Sama-sama, Bang Elefant. Kapan-kapan Sama-sama. bisa Oke. ngobrol-ngobrol lagi bang ya. Baik. Bang Togi, Baik. semuanya. Silakan Akhi Sidik diambil alih kembali. Saya Iya, Pak. asap-asap dulu. Silakan lanjut. Iya. Makasih Bang Eleven, sehat selalu Bang. Sehat selalu Bang Suma. Oke, siap. Lanjut. Ayo, Akhi Sidik, silakan. Ini nggak bisa keluar nih, gimana nih? Lompat, Bang. Oh, Oh, ya udah. bentar ya. Mau diturun pelan-pelan? Oh, udah. Lanjut. Nah, gimana Pak Togi? Sebenarnya udah jelas sih penjelasan dari Gurunda Zuma itu sebenarnya, Bang. kalau Bapak saya sih nggak Bang, paham-paham jujur juga aja ya. Bukan nggak Gimana, paham, Bang. gimana? Saya paham, Bang. Sebenarnya saya paham, Bang. Iya. Arahnya Karena gini Bang, seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi kan, Gurunda tadi kan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, seperti yang tertulis juga di Yohanes 3 ayat 17 gitu loh. Nah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia gitu loh, Pak. Iya, saya paham itu, Bang. Cuma kalau saya dari tadi bilang begini, Bang ya. Memang kalau jujur-jujuran, dari ini jujur-jujuran, Bang ya. Jujuran ya. Kalau kita bicara kitab Yohanes, Bang, jujur. Itu bukan hanya saya, ya. Ada beberapa teman-teman yang lain juga. Di kitab Yohanes ini, kitab yang dimana sangat bagi saya, ini merujuk kepada sang pengutus, ya. Nah, saya sendiri kayak dari awal saya sudah bilang bahwa saya bukan orang teologi ya kan Bang. Yang dimana saya bisa mengerti dan saya harus tahu bahwa tulisan-tulisan yang ada secara hari ini, yang secara tulisan bahasa Indonesia, ya, ini Bang, jujur sangat-sangat di kitab Yohanes lah ya. Kalau kitab Yohanes bagi saya ya, membingungkan saya secara pribadi apakah Yesus Tuhan atau utusan, ya. Itu secara pribadi saya, bahwa saya di kitab Yohanes ini banyak membuat orang tidak mengerti, ya. Dan banyak orang Kristen juga tidak mengerti kalau memakai bahasa Indonesia, itu loh. Nah, makanya saya sendiri pada saat membahas kitab Yohanes, ya kan, tadi seperti Bang Zuma bilang bahwa ini ada kesalahpahaman orang Yahudi. Nah, tetapi setahu saya pada saat saya ada belajar sedikit dari seorang yang mengerti, ya. Saya belajar sedikit bahwa dikatakan bahwa pada saat itu bukan salah paham, tapi dari bahasa mereka, karena bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu mengerti sekali perkataan-perkataan yang menyamakan diri dengan Allah itu seperti apa. Ya. Karena begini Bang, coba Abang buka di 1 Yohanes 5 ayat 9 ya. Ya. Jadi gini, bunyinya gini. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya gitu loh. Nah, jadi itu yang dipahami. Bagaimana Abang bisa memahami bagaimana Abang memahami Yesus itu adalah Tuhan atau adalah Allah? Di dalam Yohanes juga lebih dipertegas. Yohanes Ntar kita buka ya. Yohanes 5:32 nih Bang. Ada yang lain ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya. Benar itu. Makanya Bang, terus sebenarnya sudah jelas sih yang dipaparkan Gurunda tadi itu. Nah, Gimana Abang menyatakan bahwasannya Yesus itu adalah Allah?
pemaparan tentang kitab Yohanes. Silakan Bang Audes. Ya, minta maaf Bang ya, saya juga ada. Ini sudah kalau di kita, saya di Papua ini udah jam 1 nih Bang. Jadi yang saya tadi senangnya adalah bukan karena hasil perdebatan siapa kalah siapa menang, banyak hal yang saya dapatkan memang, ya kan. Makanya saya tadi berkata bahwa apakah kalau saya selalu berprinsip gini Bang, untuk mengerti pikiran Tuhan saya nggak mau pakai pikiran saya manusia, ya kan. Saya masih percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan juga Tuhan, dan juga ya dia sebagai anak domba Allah. Oke, sekarang Pak saya ikut mau Bapak ya. Anak Allah berarti Allah itu sendiri. Allah itu sendiri sebagai ya. Jadi Allah itu, anak Allah itu yang dimaksud Bapak itu Allah itu sendiri, Pak. Kalau saya iya. Nah, waktu dia dia nggak tahu tentang Ponara itu bagaimana Bapak mengatakan itu adalah Allah? Karena Dia tidak tahu juga hari kiamat gitu loh, Pak. Sementara kalau Bapak mengatakan